Dan saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita. Dan hari ini saya akan mengajak kita untuk membuka suatu perikop yang tidak asing tentunya, yaitu Mazmur pasalnya yang pertama. Mari kita buka Mazmur pasal 1. Kalau sudah dapat, ada 6 ayat di sini. Mazmur pasal 1, dan kita akan membacakannya bersama-sama. Oke. Karena hanya 6 ayat saja, kita akan baca langsung ya. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang benar dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bahkan mungkin sebagian di sini sudah hafal pasal ini, amin. Kan ada yang lomba hafal ayat itu, siapa yang ikut? Ya. Sungguh satu perikop yang indah, kita mau belajar darinya, mari kita bersatu berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, kami kembali membuka firman-Mu, dan kami meminta Engkau sebagai penulisnya, Engkaulah yang akan menerangi hati kami masing-masing, sehingga kami memahami apa yang Engkau maksudkan, apa yang Engkau ingin kami pelajari dari kata-kata ini. Karena Engkau telah menginspirasikannya. Tolong kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Banyak orang tentu menganggap kitab Mazmur sebagai kitab kidung puji-pujian. Kitab Mazmur terkenal sebagai sumber lagu-lagu Kristen. Dan itu tidak salah. Kitab Mazmur memang adalah suatu buku pujian. Dulu sebelum orang Kristen sebelum punya buku pujian yang tersendiri seperti Humnoi yang kita miliki sekarang, lagu puji-pujian adalah dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur inilah Humnoinya, saudara kasih Tuhan. Dan itu benar. Dan banyak lagu Kristen yang terinspirasi dari Mazmur lain sebagainya. Tetapi banyak orang lupa bahwa kitab Mazmur bukan hanya suatu buku puji-pujian, tetapi ini juga adalah kitab hikmat, saudara kasih Tuhan. Kadang-kadang kalau kita berbicara mengenai hikmat, kita terpikir Amsal. Oh, Amsal ada banyak hikmat. Kita terpikir pengkhotbah. Pengkhotbah juga ada hikmat, walaupun hikmatnya cenderung depresif. Nah, sukanya mau mati dan sebagainya. Tapi ada hikmat di situ, gitu kan? Mungkin ada hikmat di Kidung Agung, walaupun itu hikmat untuk orang muda yang sedang jatuh cinta misalnya, dan lain sebagainya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kitab Mazmur disebut juga bagian dari wisdom literature, kitab-kitab hikmat. Dan bahkan kitab Mazmur adalah kitab pertama dari golongan ketiga di dalam Tanak, yaitu dalam Ketubim. Dan Tuhan menaruh Mazmur pasal 1 sebagai pendahuluan di sini. Ini sebagai pendahuluannya. Memang Mazmur ini tidak memberitahu kita siapa penulisnya. Ada banyak Mazmur lain, ada ditulis, ada Mazmur dari Daud, Mazmur dari Bani Korah, Mazmur dari Asaf dan lain sebagainya. Mazmur 1 tidak ada judul penulisnya, walaupun ini masuk ke jilid 1 dari pasal 1 sampai 41, di mana hampir semuanya dari pasal 1 sampai 41 itu Daud penulisnya, hampir semuanya Daud. Jadi kita bisa berasumsi bahwa Daud adalah penulis dari Mazmur pasal 1 ini, walaupun sebenarnya penulis manusianya tidak terlalu penting sekali. Karena yang paling penting adalah bahwa Tuhan yang menuliskan Mazmur ini. Dan ada hikmat yang ingin Dia ajarkan kepada kita. Dan sebenarnya tema dari Mazmur pasal 1 ini terlihat di ayatnya yang terakhir, yaitu ayat yang ke-6. Kita lihat ayat yang ke-6 berkata apa? Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar,
tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi tema dari Mazmur yang satu ini adalah membandingkan jalan orang benar dengan jalan orang fasik. Tuhan ingin memberikan kepada kita hikmat, supaya kita bisa memahami perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Inilah namanya hikmat, saudara kasih Tuhan. Hikmat itu apa? Hikmat itu tidak sama persis dengan sesuatu, hikmat itu bukan sesuatu yang akademis. Hikmat tidak bisa didapat dengan sekolah tinggi-tinggi. Banyak orang sekolah tinggi-tinggi namun sama sekali tidak berhikmat. Hikmat tidak sama dengan hanya menghafal rumus-rumus. Karena apa? Karena hikmat berbicara mengenai sesuatu yang rohani. Oleh karena itu, kita berkata bahwa permulaan hikmat ialah takut akan Allah. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Karena ketika kita belajar matematika, kita mempelajari hukum fisik. Ketika kita belajar biologi, kimia, fisika, kita belajar sesuatu yang di dunia ini. Kita belajar pergerakan planet, kita belajar tentang binatang dan tumbuhan, itu adalah barang-barang fisik yang semuanya berguna. Namun kita perlu tahu bahwa walaupun itu adalah hal fisik yang terlihat, sebenarnya kita hidup di dunia rohani. Ada realita rohani yang jauh lebih real daripada apa yang bisa kita lihat dengan mata kita bahkan. Dan untuk realita rohani ini, kita perlu tahu hukum-hukum rohaninya. Dan itulah mempelajari hikmat. Hikmat adalah ketika kita memahami desain Tuhan. Hikmat adalah ketika kita memahami karakter Tuhan. Hikmat adalah ketika kita mendekat kepada Tuhan. Sehingga kita tahu bagaimana kita harus berlaku di dunia yang diciptakan oleh Tuhan ini. Dan Mazmur pasal 1 di sini memberitahu kepada kita bahwa ada dua jenis orang. Orang yang dia sebut orang benar dan orang fasik. Dan kita ingin melihat, kita ingin belajar dari hikmatnya seperti apa kedua orang ini, saudara kasih Tuhan. Kita mulai dari orang benar terlebih dahulu, itu poin pertama kita. Ayat 1 sampai ayat 3 berbicara mengenai orang benar. Seperti apa orang benar itu? Ada 3 hal, masing-masing dibahas di ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga. Yang pertama, ciri khas orang benar yang Tuhan kasih di sini adalah kita melihat kesadarannya. Kesadarannya, orang yang benar dicirikan akan kesadarannya. Kesadaran akan apa, saudara Tuhan? Kesadaran akan bahaya dosa. Kesadarannya akan bahaya penyimpangan dari Tuhan. Kesadarannya akan betapa ruginya, betapa berbahayanya sesuatu yang menyimpang dari apa yang kehendak Tuhan. Dan dia sadar akan hal itu. Sehingga ayat pertama ketika berbicara mengenai orang benar, dia berbicara terlebih dahulu mengenai apa yang tidak dilakukan oleh orang benar ini. Dia mulai dari aspek negatif dulu. Dia bukan bicara mengenai orang benar ini ngapain terlebih dahulu, itu akan masuk di ayat 2. Tapi dia mulai dengan perspektif dia tidak melakukan sesuatu. Dan ini didasarkan kepada kesadaran dia. Apa yang dikatakan di sini di ayat yang pertama? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 baris di sini. Dan saya sudah sering katakan bahwa 3 baris ini adalah suatu bentuk puisi Ibrani. Di mana dalam puisi Ibrani, suatu kebenaran digambarkan dengan lebih dari satu kalimat yang mirip. Ya, mirip. Namun kalimat-kalimat ini yang merupakan stanza-stanza dalam puisinya, memberikan contoh-contoh atau aspek-aspek yang berbeda dari satu kebenaran inti di sini. Sehingga kalau kita lihat di sini, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik itu baris pertama. Dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kemudian dikatakan lagi, dia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ini juga baris kedua, aspek kedua. Dan dia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 baris ini. Apa kebenaran sentral yang ingin diajarkan sebenarnya? Yang tertuang dalam 3 baris ini. Yaitu bahwa orang yang berbahagia, orang yang benar adalah orang yang tidak membiarkan dirinya berada dalam lingkup pengaruh
orang-orang yang menyimpang dari Tuhan. Orang yang berbahagia, orang yang benar adalah orang yang tidak membiarkan dirinya berada dalam lingkup pengaruh orang-orang yang menyimpang dari Tuhan. Orang-orang yang menyimpang dari Tuhan digambarkan dengan beberapa gambaran di sini. Disebut orang fasik, disebut orang berdosa, disebut pencemooh. Orang fasik nanti kita akan ketemu lagi. Fasik itu dalam bahasa Inggrisnya adalah ungodly. Ungodly. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan fasik. Artinya orang yang benar-benar tidak mengindahkan Tuhan. Dalam hidupnya dia tidak berpikir tentang Tuhan. Tuhan tidak masuk dalam hitungan dia. Oleh karena itu dia sudah menyimpang dari Tuhan. Dia fasik, dia ungodly. Oleh karena itu dia tidak segan-segan berbuat dosa, disebut orang berdosa. Dan dia disebut pencemooh. Karena orang demikian akan menertawakan hukum-hukum Tuhan. Dia akan menganggap enteng. Dia akan merasa geli melihat orang-orang yang setia. Dia akan mencoba mempermalukan jalan Tuhan. Mereka adalah pencemooh-pencemooh. Dan tentu bukan hanya tiga ini hanya contoh saja. Kita bisa menambahkan kategori-kategori lain yang tidak disebut di sini karena kita sudah tahu kebenaran sentralnya. Dan ini adalah jeniusnya puisi Ibrani. Karena dengan 3 baris, dia memberikan contoh-contoh, sehingga kita dapatkan kebenaran sentralnya, sehingga semua contoh yang lain terisi, tanpa perlu dituliskan. Bahwa dia sebut orang fasik, orang berdosa, pencemooh, namun semua yang lain juga, pemberontak kepada Tuhan, penjahat mungkin, orang yang bebal, dan lain sebagainya. Semua yang menyimpang dari Tuhan. Dan kita melihat bagaimana dia tidak menaruh dirinya di dalam lingkup pengaruh orang-orang tersebut. Lingkup pengaruh tersebut muncul dalam beberapa istilah di ayat 1 di sini. Yang pertama, dia memakai istilah berjalan. Berjalan menurut nasihat. Ketika kita berjalan menurut nasihat seseorang, berarti kita berada di bawah lingkup pengaruh dia. Mungkin kita dinasehati. Kita mendapatkan masukan. Kita menganggap hebat seseorang. Dan ketika kita menganggap hebat seseorang, dan kita mengidolakan dia, maka kita dengan mudah akan terpengaruh oleh dia. Oleh karena itu, orang Kristen, apalagi orang yang kalau kita mau berhikmat, kita harus berpikir, kepada siapa saya menaruh respek saya? Siapa yang saya anggap orang yang hebat, yang patut saya teladani, yang patut saya contoh? Di dunia ini ada banyak sekali yang menawarkan diri sebagai idol, untuk disenangi, difanskan. Ada begitu banyak. Dan anak-anak muda, orang-orang muda, siapa yang Anda idolakan? Anda mengidolakan bintang film. Bintang film barat, Hollywood. Mungkin banyak. Bintang film Korea, makin banyak belakangan. Saya nggak tahu, ada nggak yang mengidolakan Bollywood misalnya. Waduh. Bintang film India, dan sebagainya. Banyak orang mengidolakan bintang film. Tapi ketika kita mengidolakan bintang film, kita anggap betapa hebat dia, maka kita akan mudah terpengaruh. Dia melakukan apa kita anggap hebat. Dia bertindak begini, begitu, dia ngomong apa, begini, begitu. Wow, kita sangat, ternyata orang yang hebat itu berlaku seperti ini. Dan kita bisa terpengaruh. Kita bisa terpengaruh. Ada orang yang sangat mengidolakan atlet. Terus terang, atlet itu sesuatu yang lebih pantas direspek daripada bintang film kalau menurut saya. lebih pantas direspek karena apa? Biasanya untuk menjadi atlet kalau mau jago sekali memerlukan kerja keras dan pengorbanan yang luar biasa. Kerja keras dan pengorbanan yang luar biasa sekali. Di mana dia harus latihan,
dia harus mati-matian. Jadi ada banyak disiplin yang harus dilakukan oleh seorang atlet yang memang bisa saja kita respect terhadap hal-hal seperti itu. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa ternyata ada banyak atlet yang kacau balau juga. Kacau balau. Atlet bola. Saya sebenarnya dulu nggak terlalu tertarik dengan bola. Saya mulai tertarik dengan bola itu tahun 98 waktu saya masuk kuliah. Teman saya banyak yang ngomongin bola. Dan waktu itu kebetulan tahun 98 ada Piala Dunia, saya masih ingat. Dan yang menang Prancis waktu itu, walaupun saya jagokan Brazil waktu itu. Jadi kalah. Dan 98 itu waktu itu kebetulan Champions League yang menang Manchester United. Lawan Bayern Munchen kalau nggak salah. Dia sudah kalah 1-0, terus di injury time menang 2-1. Begitu. Saya masih ingat benar. Wah, jadi teman saya yang gila Manchester United di kampus ngomongin terus. Wah, saya juga diajak-ajak ya. Tapi entah kenapa saya nggak masuk nyasar jadi Manchester United. Gitu. Saya tidak masuk ke sana. Gitu. Tapi makin belakangan ini saya melihat ada satu tren. Ada satu tren sekarang pemain bola, hampir semuanya, sekarang saya cari. Sekarang setiap kali saya ada lihat bola, saya perhatikan. Ada nggak yang nggak ada tatonya? Gitu. Ada nggak yang nggak ada tatonya? Ternyata, hampir semua pemain bola sekarang bertato. Mulai dari yang tatonya sedikit sampai tatonya banyak banget. Sampai yang tatonya satu tangan, satu kaki, begitu ya. Kayaknya tahun 98 belum seperti ini. Memang ada yang bertato tapi tidak sampai semuanya begitu. Ya. Tapi sekarang kok hampir semuanya saya bilang. Ya. Ini ada fenomena apa di sini? Ya. Wow. Ya. Dan kita melihat, ya, ternyata ini ada hal-hal seperti ini. Gitu ya. Dan kita membiarkan diri kita dipengaruhi oleh orang seperti apa. Ya. Berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh. Duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Bagaimana Anda bisa duduk dalam kumpulan pencemooh? Ada banyak caranya, saudara kasih Tuhan. Ya. Ada cara secara formal. Anda duduk dalam kumpulan pencemooh secara formal. Anda duduk itu biasa ibarat apa? Duduk kuliah bisa. Mengucap syukurlah Anda yang kalau masuk di Grave International Theological Seminary. Anda harus mengucap syukur. Saya nggak tahu Anda mengucap syukur atau enggak. Daripada Anda masuk ke sekolah yang liberal. Karena di sekolah liberal ada pencemooh-pencemooh. Orang-orang yang menertawakan Alkitab. Orang-orang yang berkata, untuk apa kamu percaya buku ini terlalu literal. Bahwa masa kamu percaya Yunus ditelan ikan, katanya. Kamu tahu tidak, ikan paus itu, dia punya kerongkongan itu kecil banget, gak bisa nelen orang. Sains sudah menentukan itu. Jadi kamu bodoh kalau kamu percaya bahwa ikan bisa telan Yunus, katanya. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Mereka membuat orang-orang meragukan dengan cara mencemooh firman Tuhan. Jangan kamu menjadi orang primitif yang masih percaya Kejadian pasal 1 bahwa Allah menciptakan dalam 6 hari. Itu kan hanya mitos. Itu sebenarnya adalah mitos Babilonia yang diambil oleh orang Israel. Anda tahu kalau misalnya yang mengajarkan ini adalah orang-orang ateis, saya tidak terlalu kaget. Tetapi ada sekolah-sekolah Kristen, STT yang mengajarkan hal seperti ini. Ada. Dan kalau misalnya kita duduk di sana, maka iman kita bisa hancur. Jangankan 2022, 1900-an, dulu namanya penginjil Johnson. Kisahnya mungkin sebagian sudah tahu. Penginjil Johnson yang dari Cina. Sekarang kita di Pontianak ada Gembala Johnson. Bukan dia yang saya maksud. Gembala Johnson mengambil nama dari penginjil Johnson ini, terinspirasi. Mamanya mungkin terinspirasi. Karena saya kenal mamanya.
mamanya ini masih adik dari nenek saya. Gitu kan. Mamanya terinspirasi suka Jonsung, anaknya dikasih nama Jonsung. Kebetulan marga Sung juga sama-sama. Gitu kan. Kasih nama Jonsung. Tapi terinspirasi oleh Jonsung yang Peggy Jonsung yang pertama. Tapi kisah Peggy Jonsung adalah dia sebagai orang muda di Cina berapi-api. Berangkat ke Amerika. Dan lalu di sana dia mau sekolah teologi. Dia masuk ke sekolah teologi namanya Union Theological Seminary. Union Theological Seminary adalah sekolah liberal waktu itu. Kebetulan rektornya waktu itu namanya, kalau saya tidak salah ingat, Mr. Coffin atau apa begitu. Coffin itu bahasa Inggris artinya ini. Coffin itu bahasa Inggris artinya peti mati. Sehingga Jonsung berkata, hampir iman saya dikubur sama dia, masuk peti mati gitu. Karena di situ dia diajar untuk mempertanyakan, meragukan Alkitab dan sebagainya. Oh saudara yang kasih dalam Tuhan. Sampai dia hampir gila. Dia teriak-teriak, teman-temannya, wah dia Jonsung sudah gila katanya. Ya. Lalu mereka masukkan dia ke rumah sakit jiwa. Saya nggak gila. Di rumah sakit jiwa itu dia hanya minta Alkitab. Dan kalau kita baca, katanya berapa bulan di situ dia habiskan baca berapa puluh kali Alkitab. Baru kemudian akhirnya dia keluar. Bukan hanya di STT. Kadang-kadang saya mendengar ada anak jemaat pergi sekolah ke luar negeri. Bagus. Tapi kadang-kadang saya agak khawatir juga. Khawatir juga. Gitu ya. Kalau kita bukan ke sekolah yang Kristen, ya. Kalau kita pergi ke sekolah yang sekuler, di situ badainya besar. Ya. Badainya besar. Ya. Anda akan ditantang, iman Anda akan digerus, Anda akan dicobai. Akan ada pencemooh. Profesor-profesor yang mencemoohkan iman. Ya. Dan kita melihat di situ, apakah kita menaruh diri kita? Ya. Apakah kita kuat di sana? Bukan hanya itu, saudara yang kasih Tuhan. Duduk dalam kumpulan pencemooh itu banyak. Siapa lagi yang mencemooh? Oh, ada banyak. Seringkali kita duduk di bioskop sambil mendengarkan pencemooh. Mencemoohkan. Mungkin bukan di bioskop, tapi di depan televisi kita. Atau di depan komputer kita. Atau di sofa kita. Karena sekarang, kemarin saya barusan ngomong di Pemuda, bukan TV lagi yang harus diperhatikan, melainkan YouTube yang harus diperhatikan, saudara. Facebook yang harus diperhatikan. Ada banyak pencemooh di sana. Pencemooh yang sama sekali tidak punya respek kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan memakai nama Tuhan kita sebagai sumpah serapah. Tapi banyak mungkin orang-orang yang tidak bijak. Dia duduk begitu saja. Dan dia membiarkan dirinya disaturasi oleh pencemooh ini. Membiasakan dirinya akan hal-hal tersebut. Sehingga itu menjadi hal yang biasa bagi dia. Orang-orang yang dengan kata-katanya sebenarnya menghujat Tuhan kita. Menertawakan Tuhan kita. Dan lain sebagainya. Pencemooh. Oh, ada begitu banyak saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi berbahagialah orang yang tidak membiarkan dirinya berada di bawah pengaruh dari orang-orang yang menyimpang dari Tuhan ini. Oh, ada nggak orang yang melakukannya? Ada nggak orang yang gagal melakukan ini? Ada. Contoh dalam Alkitab yang paling jelas adalah Lot. Lot. Kalau Alkitab tidak sebut Lot orang benar, saya yakin banyak teolog hari ini mengira Lot adalah orang yang terhilang. Tapi di dalam kitab Petrus disebut Lot orang benar. Sehingga kita bilang, oh oke lah, Lot masih diselamatkan. Hanya karena Alkitab bilang Lot orang benar. Kalau tidak ada ayat itu, mungkin kita bilang Lot ini orang yang tidak diselamatkan.
Karena dia penduduk Sodom. Tadi ada di CCA ya. Lot di Sodom. Lot di Sodom adalah pilihan dia. Dan dia berada di sana. Dan dia dipengaruhi. Dia dipengaruhi sehingga Alkitab berkata tiap hari jiwanya yang benar itu terganggu. Menderita oleh apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Namun dia tetap ada di sana. Mengapa saudara kasih Tuhan? Karena dia memilih Sodom karena melihat Sodom menguntungkan secara ekonomi. Sodom baik, padahal Tuhan sudah kasih satu peringatan yang sangat keras. Yaitu ketika kota Sodom semuanya ditawan oleh persekutuan. Raja-raja, Kedorlaomer dan lain sebagainya datang menyerbu. Mereka berhasil mengalahkan Raja Sodom, Raja Gomora, dan semuanya ditawan. Semua ditawan, termasuk Lot dan keluarganya ditawan. Sampai Abraham mendengar. Lalu dia Abraham kumpulkan teman-temannya, sekutunya, si Eskol, si Mamre, lain sebagainya. Mereka kejar, mereka kalahkan, mereka lepaskan. Lepaskan Lot dari Kedorlaomer dan yang lain-lain. Lalu apa yang terjadi? Sebenarnya itu sudah lampu kuning dari Tuhan kepada Lot. Dan setelah itu kita membaca, Abraham pulang dari perang, ada dua raja yang menyongsong dia. Satu Raja Sodom, satu Raja Melkisedek. Raja Sodom sempat bilang, Abraham, kamu ambillah semua kekayaan itu. Orang-orangnya balikin saya. Dia tawarkan Abraham semua kekayaan itu. Abraham bilang, aku tidak mau. Aku tidak mau kekayaan Sodom, aku tidak mau berkaitan dengan Sodom, aku tidak mau ada orang bilang, aku kaya karena Sodom. Karena Abraham tahu, Sodom itu tempat seperti apa. Dan Abraham berkata, tidak. Dan dia memilih Melkisedek. Dia datang kepada Melkisedek. Dia kasih perpuluhan kepada Melkisedek. Tetapi Lot pada saat itu juga punya pilihan. Dia mau ke Melkisedek atau kembali lagi ke Raja Sodom. Saya yakin Raja Sodom kasih insentif besar sama Lot waktu itu. Karena Raja Sodom belajar, wah ternyata Abraham tolong saya bukan gara-gara saya. Bayangkan saya mau kasih dia uang aja nggak dilirik sama dia. Abraham tolong saya karena siapa? Karena Lot, berarti Lot ini VVIP, VVVVIP, gitu kan? Wah ini Lot, kamu jangan jauh-jauh dari Sodom Lot nih. Ya, kamu apa saya kasih insentif lah. Wah Lot waktu itu pasti ditawarin, kanan kiri ya. Saya pernah kena marketing seperti itu saudara, waktu saya masih hijau, gitu ya. Saya masuk ke mall, nggak tahu nyasar-nyasar kemana, masuk ke satu toko. Wis, langsung disergap banyak orang, saya jadi bingung juga gitu kan. Bapak katanya, wah hebat sekali Bapak ini pengunjung kesekian, ada ini segala macam. Waduh, memang waktu itu saya masih bodoh sih gitu ya. Jadi saya dengerin gitu kan. Ya. Sekarang saya pintar, saya udah kabur aja udah. Nggak usah dengerin beginian lagi. Ya. Wah ini Lot ini pasti wah. Lot, kamu ini penting untuk Sodom. Kamu harus tinggal di sini. Dan Lot memilih tinggal di Sodom. Padahal Tuhan sudah kasih lampu kuning di situ. Dan akhirnya, udah lampu merah. Tuhan hancurkan Sodom dan Gomora. Saudara yang kasih Tuhan, Lot adalah orang yang mengabaikan apa yang dikatakan di ayat 1 di sini. Walaupun dia orang yang diselamatkan, walaupun dia orang benar, namun akhirnya dia kehilangan. Dia kehilangan kesaksiannya, dia kehilangan segala-galanya. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Tadi kita melihat kesadarannya. Yang kedua adalah kesukaannya. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Wow. Jadi ini adalah, kalau kita tidak membiarkan diri kita dipengaruhi oleh orang-orang yang menyimpang dari Tuhan, maka apa? Maka kita membiarkan diri kita dipengaruhi oleh Tuhan. Sehingga kesukaan kita ialah Taurat Tuhan. Dan saudara,
di gereja yang Alkitabiah pasti ditekankan baca Alkitab. Di keluarga yang Alkitabiah pasti ditekankan baca Alkitab. Di asrama sekolah teologi pasti disuruh baca Alkitab. Di panti asuhan pasti disuruh baca Alkitab. Namun saudara yang kasih Tuhan, ada perbedaan antara membaca Alkitab karena terpaksa, membaca Alkitab karena disuruh oleh mentor, oleh orang tua, oleh komite disiplin, dengan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ini ada perbedaan yang besar. Karena ketika kita membacanya secara terpaksa, maka akan sedikit yang kita serap. Memang baca terpaksa sedikit lebih baik daripada nggak baca sama sekali. Saya harus akui. Jadi pemaksaan ada bagusnya juga, daripada tidak sama sekali. Tetapi yang diserap itu sedikit. Tidak banyak. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Wow. Karena dia tahu inilah caranya saya bisa paham apa yang Tuhan inginkan. Inilah saya bisa lebih dekat, saya lebih kenal dengan Tuhan. Saya bisa tahu hukum-hukum rohani. Saya bisa dituntun. Inilah terang bagi jalan saya. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan berarti orang itu seharian dari pagi sampai malam baca terus firman Tuhan nggak ngapa-ngapain lagi. Bukan berarti harus seperti itu. Kalau gitu dia nggak usah apa yang mau dia lakukan gitu kan? Bukan. Tetapi bahwa apa yang dia renungkan itu tetap pada dirinya. Dan sepanjang hari orang ini mengaitkan segala sesuatu dengan Tuhan. Dia ada ketemu apa, dia kaitkan dengan Tuhan. Dia kaitkan dengan firman Tuhan, dia kaitkan dengan prinsip firman Tuhan. Kalau saya ibaratkan seperti software, firman Tuhan itu seperti background proses yang berjalan terus. Walaupun tidak terlihat lagi. Program yang ada di background jalan terus. Kadang-kadang kalau ada program di background yang kita nggak bisa matiin, kita agak sebel juga. Karena dianggap menghabiskan RAM dan CPU kita. Tapi ini adalah sesuatu yang baik. Jadi di balik layar program ini jalan terus. Dia jalan terus. Dan kita memikirkannya. Ini mengubah hidup kita. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Oh, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oke, kita masuk sekarang yang ketiga. Yang pertama adalah kesadarannya akan bahaya. Yang kedua adalah kesukaannya akan firman Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan menggambarkan kesuksesannya. Kesuksesannya, kita lihat di ayat yang ketiga. Ada banyak baris di sini. Ia seperti pohon. Oke, ini pertama. Ia seperti pohon. Tuhan sering menggambarkan umatnya seperti pohon. Israel sering digambarkan seperti pohon. Kita di Perjanjian Baru juga bisa digambarkan seperti pohon. Perhatikan apa yang dikatakan. Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pertama kita melihat pohon ini ditanam. Pohon ini bukan tumbuh liar. Pohon ini bukan dia kebetulan aja tumbuh di mana gitu. Tapi ini pohon yang ditanam. Kalau Anda pernah melihat suatu taman yang sangat indah, maka Anda bisa yakin bahwa di situ semuanya sudah diatur. Bukan sembarangan, bukan dibiarkan random. Ya, semuanya sudah diatur dengan cakep semuanya, maka hasilnya cakep. Pohon ini ditanam, saudara kasih Tuhan. Ya. Ini menggambarkan bahwa orang yang ini langkahnya dituntun oleh Tuhan. Ya. Segala sesuatu yang terjadi pada dirinya, itu sesuai dengan Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Anda baca lagi kitab Rut. Ada satu ayat di situ Anda baca, Anda cari nanti dalam kitab Rut. Ada ayat yang dikatakan kebetulan. Apa dikatakan? Rut waktu itu, dia sudah balik ke Bethlehem sama Naomi mertuanya. Lalu dia belajar bahwa ternyata kami dua janda miskin ini punya kesempatan, Tuhan izinkan untuk pergi ke ladang orang kaya, lalu mungut-mungut sisa-sisanya.
Rut tahu itu, lalu dia berkata kepada Naomi, aku akan keluar hari ini. Mau cari ladang orang kaya, saya mau pungut-pungut sisanya. Lalu ada satu ayat yang sangat mencolok di situ, kan? Kebetulan Rut masuk ke ladangnya Boas. Kebetulan, saudara. Wow. Kebetulan dia masuk ke ladangnya Boas. Anda pikir itu kebetulan apa kebenaran, apa kesalahan? Gitu ya. Kebetulan dalam bahasa Indonesia, kebetulan itu mirip dengan kebenaran, karena betul dengan benar kan sama sebenarnya. Jadi apakah kebetulan dengan kebenaran menjadi barang yang sama kalau gitu? Karena betul dengan benar kan sama. Tapi kebetulan Rut masuk ke ladangnya Boas. Wow. Dan Anda bisa yakin bahwa itu bukan random. Itu ada tangan Tuhan di baliknya. Itu ada tangan Tuhan di baliknya, karena dari situlah akan muncul Raja Daud. Karena dari situlah, dari dia masuk ke ladang Boas itulah bisa ada Raja Daud. Kalau dia masuk entah ke ladang lain lagi, beda lagi ceritanya. Gitu ya. Dan karena dia masuk ke ladang Boas ada Raja Daud, dan dari situ ada Yesus Kristus. Dan Anda bisa tahu bahwa ini sudah dirancang oleh Tuhan. Ya. Ini sudah dirancang oleh Tuhan. Ya. Ia seperti pohon yang ditanam. Ya. Tuhan tanam. Ya. Bukan random. Ya. Tuhan tanam dia. Ya. Di tepi aliran air. Katanya di sini. Ya. Dia di tepi aliran air. Berarti dia punya pasokan yang cukup. Dia orang yang ada air, ya Tuhan memberikan aliran-aliran air ke dalam hidupnya. Apalagi dikatakan, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Wow, orang benar menghasilkan buah. Makanya Tuhan sering pakai ilustrasi pohon memang. Orang benar menghasilkan buah. Firman Tuhan yang kita renungkan tidak diam-diam saja, itu berbuah. Berbuah dalam hidup kita. Menghasilkan perbuatan, menghasilkan tindak tanduk yang baik. Ia berbuah. Tapi dikatakan berbuah pada musimnya, ini juga menarik. Jadi dia tidak seperti orang yang mau mencoba berbuah di luar musimnya. Padahal ada banyak buah itu berkat-berkat Tuhan. Tapi itu bagus pada musimnya. Pada musimnya Tuhan akan kasih kepada Anda misalnya seorang istri, seorang suami. Tapi banyak orang muda mencoba mencari buah itu di luar musim, saudara. Itu agak bahaya. Ya. Belum musimnya, gitu. Belum musimnya, tapi sudah cari sana sini. Ya. Tuhan bilang, dia akan berbuah pada musimnya. Ya. Ada waktu yang Tuhan berikan. Dan yang tidak layu daunnya, tidak layu daunnya. Itu berarti akar dia cukup dalam, sehingga ketika musim kemarau tiba, dia tetap memiliki pasokan air tadi. Dia tidak layu daunnya. Iman dia mengakar, sehingga ketika kesulitan datang pun, daunnya tidak layu. Dia tetap bersinar bagi Tuhan. Ada orang yang ketika kesusahan datang, sepertinya mengering. Di mana sukacita dia di dalam Tuhan mengering. Saya akan selalu terkesan sekali dengan salah satu jemaat kita yang sekarang sudah tidak ada bersama kita lagi. Mungkin banyak di sini kenal, kalau yang baru-baru tidak kenal. Yaitu Pak Yusuf dan Bu Juli. Pak Yusuf dan Bu Juli meninggal tahun 2020 atau 2021 itu. Ya. Pokoknya di dalam masa pandemi lah. Gitu ya. Satu persatu kena masalah. Bu Yuli kena kanker. Lalu mereka sibuk ke sana kemari. Sibuk ke sana kemari. Tapi setiap kali saya bicara dengan dia, wow, saya melihat imannya tidak mundur. Bahkan dia bilang, puji Tuhan, kami ketemu dengan orang kanker lainnya, kami bisa bersaksi kepada mereka. Kami bisa ketemu dengan dokter ini. Kami punya kesempatan
gara-gara ini kami memakai kesempatan untuk bersaksi kepada anak saya, kepada mertua, kepada menantu saya. Wow, saya lihat. Ini benar-benar gambaran orang yang tidak layu daunnya. Ketika kesusahan datang, akarnya cukup dalam, sehingga topangan air firman Tuhan, sukacita dari Tuhan tidak pernah kering dalam hidupnya. Sehingga di dalam segala kesusahan pun, dia tetap. Terakhir dia sangat sedih, dia nggak bisa datang kebaktian. Bukan hanya karena pandemi, tapi karena dia kena stroke ringan. Terakhir saya masih ada teleponan dengan dia bilang, Pak Steven, kalau bukan karena saya kena stroke ringan, saya pasti datang. Bukan karena pandemi, Pak. Walaupun ini saya datang punya sebenarnya, dia bilang. Tapi karena saya stroke ringan, saya susah bergerak. Saya tidak bisa datang. Tapi akhirnya Tuhan panggil dia. Karena sudah finish. Tuhan mau kasih hadiah untuk dia. Tidak layu daunnya. Dan itu menguatkan saya. Menguatkan saya dalam apa yang saya hadapi. Dan segala macam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, kalau ada seorang sukses teologi membaca ayat ini, mungkin dia berkata, wow, ini sukses teologi, saya mau nih, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Benar, saudara. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Contoh paling utama siapa? Yesus Kristus. Apa yang Yesus Kristus berhasil lakukan? Yesus Kristus berhasil mati di kayu salib. Nah, itulah sukses teologi, boleh coba itu. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Karena dia mencoba melakukan kehendak Tuhan. Dia mencoba melakukan kehendak Tuhan. Maka dia akan sukses. Kita bukan bicara sukses teologi. Jangan baca ini, wah berarti bisnis saya akan berhasil semua. Berarti saya akan jadi konglomerat karena apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan sebagainya. Bukan itu yang Tuhan ingin ajarkan. Tetapi ketika dia mengejar Tuhan, dia akan berhasil di situ. Dan memang dia akan sukses dalam hidup ini, tapi sukses berdasarkan ukuran Tuhan. Seperti Yesus Kristus, sukses dalam ukuran Tuhan. Seperti Rasul Paulus, sukses dalam ukuran Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis, sukses dalam ukuran Tuhan. Kita jangan hanya saya mau sukses seperti Abraham. Saya mau sukses seperti Salomo. Tapi bagaimana dengan para nabi dan rasul? Sekarang kita masuk kepada bagian kedua, yaitu orang fasik, saudara kasih Tuhan. Orang fasik ini tidak terlalu panjang kita bahas, karena memang firman Tuhan juga tidak terlalu panjang membahasnya. Orang benar kita melihat ada 3K, kesadarannya, kesenangannya, kesukaannya, dan kesuksesannya. Orang fasik kita akan lihat 2P saja, 2P yang firman Tuhan katakan. P yang pertama adalah pendiriannya. Pendiriannya, ayat yang keempat. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekali lagi Tuhan memakai gambaran dari dunia botani. Kalau orang benar digambarkan pohon, Anda bisa membayangkan pohon yang masif, pohon beringin mungkin, entah pohon apa lagi. Bandingannya orang fasik adalah sekam. Sekam itu chaff dalam bahasa Inggris. Sekam itu adalah kulit padi atau kulit gandum yang harus dibuang. Jadi mereka pada waktu itu kalau dia panen padi atau gandum, ya itu harus dibuang kulitnya. Dan paling gampang itu membuangnya itu adalah daripada satu-satu dibuang kan susah. Dipukul, dia kan akan lepas. Tapi kemudian dia akan dilempar ke udara. Dan paling bagus kalau ada angin, dilempar ke udara, maka kulitnya itu akan ringan, dia akan tertiup oleh angin. Terus terang saya sendiri nggak pernah lakukan, saudara. Saya cuma baca ya. Saya nggak pernah di desa bikin seperti itu sih. Begitu, ya. Nggak tahu ada yang pernah nggak di sini. Mungkin ada. Ya pukul, dia lemparkan. Lalu sekam ini adalah kulitnya. Dan dia akan ditiup.
Jadi ini barang ringan. Makanya dikatakan, dia seperti sekam yang ditiup angin. Dia ringan sekali. Anda tahu dalam bahasa Ibrani, kemuliaan itu adalah kavod. Kavod itu artinya berat sebenarnya. Di dalam konsep Ibrani, sesuatu yang berat itu mulia. Sesuatu yang berat berbobot. Ya. Sesuatu yang berharga. Tapi sesuatu yang ringan, itu tidak ada artinya. Dan orang fasik ini seperti sekam yang ditiup angin. Dan berarti dia tidak punya pendirian. Di mana pendirian dia? Karena dia fasik, dia telah menolak Tuhan. Dia tidak punya apa yang absolut dalam hidupnya. Sehingga dia akan pergi kemanapun angin bertiup. Kemanapun angin kebetulan lewat, dia akan ke sana. Dia seperti sekam yang ditiup oleh angin. Dia tidak punya pendirian di atas firman Tuhan. Ini orang fasik. Dan P yang kedua adalah penghakimannya. Penghakimannya, saudara. Kita lihat ayat yang kelima. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Bahwa suatu hari dia akan dihakimi. Dan dia tidak bisa bertahan dalam penghakiman itu. Karena dia akan terbukti bersalah. Dan dia akan mendapatkan penghakiman dari Tuhan. Mereka telah membenci orang benar. Oleh karena itu mereka tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Maka nanti mereka tidak akan mendapat tempat juga dalam perkumpulan orang benar di sorga nanti. Ini adalah orang fasik. Dan jalannya diberikan kepada kita. Ayat 6 kembali menawarkan dua jalan. Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Yang mana yang mau kita pilih? Hikmat mengajar kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau telah memberikan kepada kami hikmat, pengajaran hikmat-Mu, supaya kami tahu jalan mana yang harus kami pilih. Tolong Tuhan, supaya kami dapat memilihnya dengan benar, dengan baik. Tolong agar kami menjadi orang yang berhikmat. Sehingga kesukaan kami arahkan kepada firman-Mu. Dan kami tidak menaruh diri kami di bawah pengaruh orang-orang yang menyimpang. Dan sertai kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.